Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat yang tidak kalah penting, nikmat bisa merasakan udara yang segar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, anak-anak, tema majelis pagi kita pagi hari ini yaitu saudara tapi kok bermusuhan. Di sini terdapat hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, barang siapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan menampakkan perkara yang disukainya karena ingin membahagiakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di hari kiamat. Kembali lagi ke awal tadi, saudara tapi kok bermusuhan. Nah, agar tercipta hubungan persaudaraan yang baik yang tidak menimbulkan permusuhan, maka kita harus tahu nih cara menghindari permusuhan dan juga cara menyelesaikan permusuhannya. Mau tahu caranya bagaimana? Silakan simak video ini sampai akhir. Nah, di sini ada cara menghindari permusuhan. Untuk menghindari permusuhan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada banyak sekali cara, tapi di sini Ustazah akan membahas 4 cara. Yang pertama, tidak berlaku zalim. Kedua, berlaku adil. Ketiga, saling tolong menolong. Dan yang terakhir yaitu toleransi. Dengan keempat cara ini, kita bisa menghindari permusuhan. Kenapa sih bisa? Nah, berikut pembahasannya. Yang pertama, tidak berlaku zalim. Islam sebagai agama yang membawa misi perdamaian dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia melakukan kezaliman kapanpun dan dimanapun. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra. Wa man yazlim minkum nuziqahu azaban kabira. Yang artinya, maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan mendapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Contoh berlaku zalim itu seperti apa sih? Nah, dalam hubungan persaudaraan, contoh berlaku zalim yaitu berkata kasar kepada saudaranya. Jadi anak-anak, ketika seseorang berkata kasar kepada saudaranya, maka hal ini bisa menimbulkan permusuhan. Maka dari itu, untuk menghindari permusuhan, mari kita jaga diri kita agar tidak berlaku zalim, tidak berkata kasar kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, berlaku adil. Kok bisa ya berlaku adil bisa menghindari permusuhan? Jadi, dengan berlaku adil, maka
merasa dikecewakan, sehingga dapat meredam rasa permusuhan. Perintah berlaku adil ini juga terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikutnya yang ketiga, saling tolong-menolong. Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan harapan terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera, sehingga terhindar dari yang namanya permusuhan. Hal ini anak-anak juga terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kita lanjut yang keempat atau yang terakhir, yaitu toleransi. Toleransi adalah menghargai perbedaan yang ada. Jadi anak-anak, dengan menghargai perbedaan, maka dapat mencegah terjadinya pertikaian yang memicu permusuhan. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, jadi anak-anak, ketika ada perbedaan, maka kita harus menghargai perbedaan itu dengan cara
menolaknya ketika kita tidak terima, kita tolak dengan yang baik, dengan cara yang baik. Sehingga tidak ada pihak yang merasa tersakiti dan tidak ada yang merasa dikecewakan. Jadi hal ini bisa mencegah yang namanya permusuhan. Oke, berikutnya, jika permusuhan itu sudah terjadi, bagaimana ya cara kita menyelesaikannya? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, tenangkan diri terlebih dahulu. Jika terjadi permusuhan atau pertengkaran, maka tenangkan diri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Menenangkan diri anak-anak dapat membuat kita berpikir jauh lebih baik dan jauh lebih sehat, sehingga bisa muhasabah dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permusuhan yang sedang terjadi. Nah, ketika kita sudah menenangkan diri, berikutnya kita saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini merupakan sikap yang mulia. Dengan kita memaafkan atau kita meminta maaf, maka akan membuat hati menjadi lebih tenang dan pikiran kita jauh lebih dingin. Ketika kita sudah tenang, sudah saling memaafkan, berikutnya kita cari solusinya. Cari solusi sama-sama untuk menyelesaikan permusuhan atau pertengkaran yang sedang terjadi, sehingga kita bisa menciptakan rasa nyaman dan hubungan persaudaraan kembali membaik. Nah, itu tadi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan menyelesaikan permusuhan. Semoga kita terhindar dari permusuhan dan bisa menjaga tali silaturahim. Sekian majelis pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.